tubuhnya dirusak ya. Ada orang yang saking terobsesinya dengan dunia alien, kemudian pengen tubuhnya dibentuk seperti alien. Telinga dia panjangin ke sini, dia tarik-tarik. Kemudian hidungnya, lidahnya dia belah menjadi dua. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu kan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka untuk jasmani kita, ya, fisik kita harus menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ada cacat yang sekiranya mengganggu. Misalkan ada bibir sumbing ya. Bibir sumbing ke sini. Nah, kalau misalkan dia tidak diperbaiki, maka kita tidak bisa bicara dengan jelas. Nah, sehingga kemudian kita operasi bibir sumbing. Nah, itu tidak masalah karena dia untuk melancarkan bicara. Atau misalkan pipinya sopak ya, hilang sebagian, apakah karena kecelakaan atau mungkin karena bawaan lahir. Kemudian supaya bentuknya menjadi wajar, sopaknya itu kemudian dioperasi. Tapi bukan operasi plastik ya. Jadi operasi memang operasi betulan supaya untuk menutup sopaknya. Kalau seperti itu tidak masalah. Jadi sesuatu yang bentuk awalnya tidak wajar dibuat menjadi wajar, itu tidak masalah. Selama itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau kita sudah diberikan tubuh yang lengkap seperti biasa, tapi tidak puas dengan seperti itu, pengen lebih mancung, pengen dagunya lebih lebih cantik gitu ya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bagi fisik. Maka yang harus dilakukan terhadap potensi fisik yang dimiliki, maka kita harus merawat fisik kita, yaitu dengan memberikan makanan yang bergizi. Nah, adik-adik ya, anak-anak biasanya cari makanannya yang penting kriuk-kriuk di lidah gitu ya, banyak pedas-pedas, asin-asin. Nah, itu harus dijaga, dikontrol ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kita harus berusaha menjaga makanan yang bergizi. Tidak perlu mahal, tetapi memenuhi standar gizi. Kemudian olahraga ya, olahraga yang teratur. Kemudian yang paling penting juga dijaga tubuh itu bersih ya, apalagi perempuan-perempuan ya, adik-adik perempuan tidak perlu berpikir pakai make up sampai tebal-tebal gitu ya, supaya bisa tampil menarik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersih ya. Kalau adik-adik bersih ya, biasa mandi teratur, dirawat, maka insya Allah tubuh kita akan tetap sehat. Maka itu hak jasadiah kita. Nah, kemudian yang berikutnya, komponen rohaninya diantaranya ada hati, akal, dan nafsu. Apa bedanya antara hati, akal, dan nafsu? Ya, kalau akal itu adalah kemampuan kita untuk berpikir, mencari alasan, mencari argumen, mencari pengetahuan. Ya, itu kemampuan berpikir, kemampuan kita berargumen, kemampuan kita untuk menghubungkan logika, itu adalah akal. Ya, akal. Kemudian yang kedua, nafsu. Kalau nafsu apa nafsu? Kalau nafsu itu adalah hasrat manusia untuk mempertahankan dirinya. Ya. Jadi nafsu itu ada nafsu makan, ya. Ada
nafsu kita ke lawan jenis, ya. Ada istilahnya rasa suka ya terhadap lawan jenis, itu juga nafsu. Ada mungkin ambisi, ya, cita-cita atau punya idealisme, punya kemauan tinggi, itu juga dari nafsu. Nah, dan nafsu ini itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan, ya. Nafsu itu penting kan? Coba nafsu itu penting kan? Penting. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak punya nafsu, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, coba kalau kita tidak pernah lapar ketika kita tidak makan, maka tubuh kita rusak. Tiba-tiba kita sudah malnutrisi, sudah nggak ada daging, nggak ada otot, tapi kita nggak merasa lapar, jadi kita nggak makan, rusak. Ya, kita bisa mati. Kalau misalkan tidak ada nafsu, tidak ada ketertarikan laki-laki kepada perempuan, bahaya gak? Bahaya. Nantinya tidak akan ada keturunan, ya. Jadi tidak akan ada manusia, tidak akan berkembang biak, nanti bisa punah kalau tidak punya hasrat kepada lawan jenis. Itu bahaya. Kalau manusia tidak punya cita-cita, tidak punya ambisi, maka manusia akan sama aja dengan hewan. Dia hanya mementingkan perutnya saja. Seperti itu. Nah, tetapi itu semuanya harus dikontrol. Ya. Nah, jadi itu ya, ada komponen akal, ada nafsu. Nah, yang ketiga adalah hati. Nah, kalau hati itu adalah sanubari kita yang bersifat memilih, ya, memilih, menentukan, merasa, memilih, menentukan, itu ada di dalam hati kita. Nah, terkadang, ya, jadi ketiga ini akal, hati, dan nafsu itu harus dikelola dengan baik, ya. Akal itu kemampuan berpikir kita harus ditingkatkan, kita harus mampu untuk memahami, ya, meningkatkan kepahaman kita. Karena hati ini, jadi di dalam tubuh kita itu hati itu sebagai raja, ya. Hati itu sebagai raja yang bisa menetapkan, bisa memilih, bisa memastikan. Nah, tetapi raja ini dia harus dibimbing oleh akal, dibimbing oleh ilmu, supaya ketika kita milih bisa memilih dengan tepat, ya. Karena bisa aja kalau misalkan hatinya jelek, ya, hatinya itu dia tidak baik, maka meskipun dia tahu, bisa jadi dia tidak mengikuti. Contoh misalkan sudah tahu rokok itu dia bahaya, siapa yang tidak tahu kalau rokok itu bahaya? Semua tahu, tapi kenapa? Karena orang tetap aja merokok. Karena hatinya dia tidak ikut terhadap akalnya. Padahal akalnya sudah masih tahu, secara ilmu sudah masih tahu. Atau misalkan orang tetap mabuk, ya, tahu itu khamar atau minuman beralkohol itu dia merusak tubuh, merusak otak, tapi orang masih tetap menggunakan karena hatinya yang jelek, hatinya tidak ikut terhadap akal. Maka hati ini harus dikelola oleh akal. Jadi kita harus senantiasa belajar, pupuk akal kita dengan belajar. Jadi makanan dari akal, kalau tadi tubuh kita kan secara jasmani perlu
fisik ya, perlu makanan secara fisik, makanan yang bergizi. Nah kalau akal makanannya apa? Ilmu. Kalau akal makanannya ilmu, harus senantiasa ditambah ilmunya, ditambah pengetahuannya, disadarkan lagi, diingatkan lagi supaya pikirannya bisa berperan, akalnya bisa berperan. Kemudian hati, kalau hati makanannya apa? Kalau hati makanannya adalah zikir. Supaya hati kita tenang di dalam memilih, supaya hati kita bisa menentukan pilihan dengan benar, maka dia harus dilatih selalu ingat kepada Allah. Ya, kayak misalkan gini ya, kalau sekarang kan kita mau kemana-mana kan, mau menuju ke suatu alamat lebih gampang pakai Google Map ya, pakai Google Map ya, gitu. Sehingga kita tidak tersesat, bisa sampai kepada tujuan dengan tepat. Tetapi kita akan sampai kepada tujuan dengan tepat kalau ada sinyalnya, betul? Ya, kalau sinyalnya ada, sehingga ketika kita tracking, saya tujuan mau ke sana, mau ke Cipatuja misalkan ke kampung saya pasang, saya belum pernah ke tempat itu, saya kalau pasang aja GPS kan, oh tujuannya di sana. Ikut, selama sinyalnya ada, jangan bisa. Tapi kalau nggak ada sinyalnya, putus dulu. Sampai mana ini? Nggak bisa, nggak sampai. Nah begitu pun kita, hati kita ini, kita kan dalam kehidupan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, pas misalkan lulus di SMP, mau ke SMA, SMA mana ya, saya lebih mementingkan pesantren kah, masalah agama atau misalkan masalah sekolah, mau di mana, itu kan pilihan demi pilihan. Nah setiap pilihan itu mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus bagi kita, maka kita kalau sinyalnya senantiasa nyambung kepada Allah, kita tanya kepada Allah, sehingga Allah akan menunjukkannya ke dalam hati kita. Nah apa itu adalah zikrullah. Hati kita senantiasa terkait dengan Allah, hati kita senantiasa nyambung dengan Allah, sinyalnya nggak putus-putus. Sehingga setiap kali kita mau mengambil keputusan, kita mau mengambil langkah, mau memilih, senantiasa berdasarkan bimbingan Allah. Itu hati kita harus dilatih, harus dibimbing dengan zikir, dikasih makanan berupa zikir kepada Allah. Adapun nafsu itu secara umum, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu ini kecenderungan utamanya adalah mengajak pemiliknya untuk berbuat jelek. Ya. Jadi nafsu ini kalau tidak dikontrol, kalau tidak dididik, maka dia akan cenderung membawa kepada kejelekan. Nah, sehingga nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau nafsu dihilangkan, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Tetapi nafsu ini harus dididik. Nah, dididik nafsu dengan cara kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita dengan puasa, ya, dengan riyadhah, ya, dilatih, ya, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu secara bebas. Jadi itu ya, potensi yang kita miliki di dalam diri kita, kita harus senantiasa jaga. Fisik kita dirawat, ya, jangan sampai dirusak, ya, karena kita akan melalui kehidupan ini sampai tua nanti. Mungkin saja kalau usia kan Allah yang menetapkan. Bisa sampai usia berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau Allah memang sudah menetapkan usia dia 70 tahun, meskipun dia sembarangan hidupnya, tetap aja hidup sampai 70 tahun. Tetapi
Kalau dia hidupnya sembarangan, makanannya tidak dijaga, misalkan, maka ketika masuk usia 50 tahun, bahkan mungkin 40 tahun sudah mulai terasa banyak sakit. Ya, sudah mulai terasa banyak yang tidak berfungsi, ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah, sehingga dia menjalani sisa usia hidupnya, usia 50, 60, sampai 70, sampai batas usia dia tidak banyak kelemahan, tidak bisa maksimal dalam berperan. Tapi kalau kita merawat, menjaganya, maka dengan batas usia yang Allah berikan, kita bisa maksimal. Seperti itu terhadap fisik. Terhadap akal kita, pikiran kita, maka kita harus senantiasa diberikan makanan berupa ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Ya. Jadi belajar itu bukan hanya di bangku sekolah. Ya. Makanya tadi saya sebutkan juga di situ, saya sudah seusia begini saja tidak pernah berhenti belajar, minimal seminggu sekali saya ikut kajian. Saya ikut pengajian. Karena ketika akal ini berhenti dikasih makan, maka dia akan jumud. Dia akan cepat mati. Ya. Jadi ada beberapa penelitian orang-orang tua yang akalnya tidak lagi difungsikan, maka dia cepat menjadi pikun. Ya. Orang-orang yang berusia 60, 50 tapi dia tidak pernah belajar, tidak pernah lagi mengkaji atau tidak pernah lagi membaca Al-Quran, menggunakan akalnya, maka dia cepat jumud, cepat menjadi pikun. Tapi ketika orang terus akalnya dipakai, tidak pernah berhenti belajar, terus belajar, sudah usia tua bahkan dia malah tambah menghafal Al-Quran, maka otaknya dia terus berfungsi sampai dia wafat. Tidak pernah pikun. Jadi seperti itu. Harus terus belajar itu tidak pernah berhenti. Ya, begitupun kita mendidik hawa nafsu kita harus menjaganya, jangan sampai kita melampaui batas. Ya, karena mengikuti hawa nafsu, kalau kita tidak menjaga batas-batasnya, maka kita akan menyesal. Ya, orang yang sudah melampaui batas maka akan mendapatkan penyesalan yang akan panjang, penyesalan panjang selama hidupnya, yang kemudian bisa membahayakan kehidupannya di kemudian hari, baik itu ketika di dunia ataupun sampai di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya, untuk potensi diri kita, ya, mungkin adik-adik yang sekarang masih belum terbayang, atau sebagian mungkin ada yang sudah punya gambaran, punya cita-cita menjadi apa, ya, maka jangan pernah membatasi cita-cita kita. Ya, kita ingin menjadi apapun, maka niatkanlah, ya. Jangan pernah karena kita misalkan orang kecil, orang miskin, menetapkan cita-cita tinggi, rasanya nggak mungkin. Nah, jangan membatasi diri, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk bisa menetapkan kita menjadi apapun. Ya, potensi manusia itu tidak terbatas. Ya, jadi Allah yang Maha tahu batasnya di mana. Ya, hanya Allah yang tahu batas kita. Selama kita terus berusaha mencapai yang tertinggi, ya, maka itu sangat masih mungkin untuk dicapai. Hanya Allah yang tahu di mana batasnya. Kita tidak perlu membatasi cita-cita kita. Nah, yang penting kita berusaha terus menjalani prosesnya, ya,
menjalani prosesnya, belajar terus dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Maka insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa sampai. Ya mungkin segitu aja ya, sudah setengah jam lebih yang disampaikan. Jadi kita berusaha untuk menjaga potensi yang Allah berikan kepada kita, memupuknya, memeliharanya sehingga kita bisa meraih masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, akan kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Ustaz Mahfud Siddiq, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau atas penyampaian ilmu tadi, dan semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan pemahaman kepada kita semua atas materi yang tadi disampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang mau mencoba bertanya. Ada yang mau mencoba bertanya? Bebas? Ya silakan bebas. Kalau mau tanya apa saja. Boleh. Tidak usah materi apa juga tidak apa. Yang penting kalau ada yang mau penasaran dikonsultasikan, ditanyakan, silakan sebagai anak muda. Ya, mumpung ada beliaunya, barangkali mau bertanya, konsultasi mengenai hal-hal di usia remaja ini, silakan. Atau di luar topik materi ini, silakan. Ya, boleh pikir dulu. Rifki, coba. Hah? Fauzan? Hah? Atau malu? Gak apa-apa, jangan malu. Ada yang mau bertanya? Ini sekolahnya semua di rumah semua ya? Iya. Pada nggak masuk sekolah. Ada yang sudah setahun nggak masuk? Lebih. Sudah setahun lebih. Terus gimana mengikuti sekolahnya? Ada yang kesusahan? Lebih gampang ya di rumah, jadi lebih gampang ya. Ya. Nah ini ya yang harus, sekarang kan sekolahnya banyak di rumah. Nah, jadi tapi jangan terlena ya karena di rumah, tapi kemudian tidak apa namanya jadi istilahnya mah belajar sekenanya aja ya, cuman karena ada tugas itu kerjakan sesuai tugasnya itu. Nah dengan seperti itu ya, jadi kita harus apa namanya meningkatkan kualitas diri kita, hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita kuasai, harus dikuasai. Apalagi untuk zaman sekarang nih, ya. Zaman sekarang, ke depan ya, dunia kita ini akan banyak namanya disrupsi, ya, tergantikan oleh mesin.
sini ada yang pernah mengalami ada namanya telepon umum, apa namanya, rental telepon, apa istilahnya, wartel ya, wartel masih ada nggak? Ada yang pernah dulu ya, ada namanya wartel, warung telepon ya. Jadi bisnis kan, orang punya usaha untuk buka telepon. Tapi sekarang belum, masih laku kan? Nggak laku kan? Ya. Dulu setiap gerbang tol itu kan harus dijaga ya. Kalau tol ada 10 jalur, maka ada 10 orang atau bahkan bisa lebih ya, yang harus menjaga di pintu tol. Tapi kalau sekarang lewat tol itu sudah tinggal lewat, nggak ada lagi orang yang menjaga. Artinya profesi sebagai penjaga tol jadi hilang, nggak ada. Ya. Sekarang mungkin ya kayak counter apa namanya, pulsa, jualan pulsa. Sekarang mungkin masih ada, meskipun sudah sangat minim, sudah jarang. Tapi nanti ke depan mungkin setiap orang dia sudah bisa ngisi pulsa sendiri, sehingga usaha bisnis pulsa mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan sudah hilang, berkurang lagi. Nah, artinya apa? Dunia ini akan semakin berubah cepat. Kalau kita tidak bisa meningkatkan kapasitas diri, kemampuan diri, maka bisa-bisa kita tidak akan mendapatkan pekerjaan di masa depan. Nah, makanya kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita. Di dunia sekarang itu yang namanya kemampuan komputer, programming, ya, kemampuan bahasa Inggris, ya, itu kemampuan dasar. Ya, kemampuan dasar. Kalau nggak terbiasa dengan komputer, nggak terbiasa dengan jaringan, ya, semua nanti kehidupan di depan itu hanya sebatas di handphone sudah semuanya ada. Nah, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak meningkatkan kemampuan, tertinggal. Nah, makanya sekarang sekolah dalam kondisi mungkin sekarang apa namanya, daring kayak begini. Nah, itu jangan terlena. Kalau sudah daring ya, yang penting tugasnya hari ini apa, A, B, C, O, kerjakan, sudah main semuanya, nggak ada lagi kegiatan belajar. Nah, jangan seperti itu. Usahakan kita punya target untuk bisa meningkatkan misalkan kemampuan bahasa Inggris. Ya, banyak sekali kan tuh di mana, di YouTube itu belajar bahasa Inggris di YouTube banyak. Atau mungkin apa namanya, belajar bikin flyer, konten, ya, bikin vlog, kalau kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa ya, pelajari. Artinya kita berusaha. Sekarang itu kan segala hal itu sudah banyak di YouTube, ya, banyak di internet. Dunia internet atau dunia maya itu sudah begitu mudah diakses oleh siapapun. Nah, sebisa mungkin kita generasi muda, generasi masjid, bisa mewarnai konten-konten di internet itu dengan konten-konten yang positif, ya. Nah, kalau misalkan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang di masjid tidak mampu untuk mewarnai dunia internet itu dengan konten-konten yang positif, maka niscaya semua konten
semrawut lah segala sesuatu ya, kalau kita tidak bisa menyajikan konten-konten yang positif. Nah, berlatihlah kita kalau punya kemampuan nanti di masa depan kita warnai dunia nyata maupun dunia maya dengan konten-konten yang positif. Itu tugas kita supaya kita bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kita. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kemampuan-kemampuan yang harus dilatih minimal komputer, bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kalau dalam agama itu dasar yang bisa kita pelajari. Banyak pelajaran-pelajaran di internet itu banyak sekali. Ya, itu bisa. Jadi kalau buka internet, buka YouTube, jangan nonton video game saja ya. Biasa nonton Enderman, nonton apa gitu. Nah, tapi sempatkan juga ya belajar, ya buka video-video pelajaran, video-video yang positif, membuka wawasan. Ya, mungkin kita belajar bagaimana mengelola keuangan, mengelola finansial, ya, belajar bagaimana motivasi diri. Buka di internet banyak ya. Jadi seperti itu supaya kita tetap meskipun tidak belajar secara formal di sekolah, tapi kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Ya begitu ya. Belajar mungkin kalau ada yang tanyakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dari perempuan ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya? Insyaallah ya. Udah kalau sudah nggak perlu dipaksakan. Tunggu. Ya, berhubung tidak ada yang bertanya dan materi tadi sudah tersampaikan oleh Ustaz, coba diingat tadi apa tadinya potensi tubuh kita, potensi yang Allah berikan kepada kita apa aja? Jasmani. Pertama jasmani, terus rohani. Rohani itu ada apa aja? Hati, akal, nafsu. Hati, akal, dan Nafsu. Untuk jasmani kita apa yang harus kita perhatikan? Fisik. Fisik kita harus dirawat seperti apa? Ya, jadi dijaga makanan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, ya. Kemudian yang paling penting juga kebersihan, bersihkan diri kita, karena di dalam Islam kan toharoh ya, bab bersuci, bersih itu adalah bagian yang bahas pertama biasanya. Bahas fikih pertama bab toharoh, bab bersuci. Terus jaga kebersihan fisik. Kemudian kalau akal kita supaya tetap hidup, supaya tetap berfungsi, maka harus banyak belajar, mencari ilmu, senantiasa belajar, tidak henti ya. Kemudian kalau hati, supaya hati kita tetap lurus, tetap nyambung dengan Allah, berarti kita harus banyak berzikir, ya, banyak mengingat Allah. Kemudian nafsu kita
harus dikendalikan, harus dilatih, ya, dilatih untuk tidak diumbar, menjaga, menahan. Nah, sehingga itu kita bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan pada diri kita untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Intinya mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersampaikan materi hari ini. Semoga rekan-rekan bisa memahami materi tadi, dan semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa mau terus belajar, ya, memberikan asupan kepada akal kita, ya, yang tadi telah dijelaskan, dan memupuk akal kita dengan belajar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika dari moderator ada kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan, dan kepada Ustaz juga yang telah menyempatkan hadir di malam ini. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kita tutup